Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulillahil karim amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala telah membimbing kita mendengarkan firman-firman suci Allah Subhanahu wa taala beserta maknanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang melimpah bagi kita semua. Diberikan kesehatan jasmani rohani, diberikan segala keindahan-keindahan kehidupan di dunia dan di akhirat, dan diberikan mati husnul khotimah dengan barokahnya Al-Quranul Karim. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan tafsir surat Abasa ayat ke-18. Diriwayatkan oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari Ikrimah bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Utbah bin Abi Lahab yang berkata, "Aku kufur kepada Rob bintang." Robnya bintang, Tuhannya bintang. Ayat ini menegaskan bahwa manusia akan celaka karena kekufurannya. Asbabun Nuzul ayat 18 akhir. Ayat 18 dan 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa Allah menciptakannya? Tafsir ayat ke-18. Imam Ibnu Katsir mentafsirkan ayat ini, menerangkan kepada manusia tentang bagaimana dia menciptakannya dari sesuatu yang hina, dan bahwa dia mampu untuk mengembalikannya hidup seperti semula sebagaimana saat dia menciptakan di permulaan. Untuk itu Allah SWT berfirman, ayat yang selanjutnya yaitu ayat ke-19. Ini jawaban daripada ayat ke-18 dijawab oleh ayat ke-19. Di jawabannya ada di ayat 19. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari setetes mani Allah menciptakannya lalu menentukannya. Kemudian menentukan ajal, rezeki, amalnya, surga atau neraka. Apakah dia termasuk orang yang berbahagia atau orang yang celaka? Ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya semua ini telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita sudah ditentukan, sebenarnya kita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita ini hanya makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang sahabat Rasulullah SAW bertanya pada Nabi, kalau semua sudah ditakdirkan, lalu buat apa kita mengamalkan agama, ibadah, sholat, puasa dan sebagainya? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, bahasanya kalau orang itu ditentukan masuk surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggerakkan dia, memudahkan dia jalan-jalannya orang-orang yang masuk surga seperti sholat, ibadah, mengamalkan agama dan lain-lain. Tapi kalau dia ditentukan orang itu tersebut masuk neraka, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah orang tersebut untuk melakukan maksiat kepada Allah dan lain sebagainya. Setelah kita ditentukan dengan perkara yang baik ataupun perkara yang buruk, kemudian Allah Subhanahu wa taala apa? Kalau apabila jalannya itu jalan yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala apa? Dan ketika jalan kita ini jalan yang buruk, maka Allah Subhanahu wa taala berbuat apa? Maka dijawab ayat ke-20. Summa sabila yasyarah. Kemudian dia memudahkan jalannya.
Imam Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa kemudian Allah memudahkan keluar dari perut ibunya. Hal yang sama telah dikatakan oleh Ikrimah, Ad-Dahak, Abu Sholeh, Qatadah, dan As-Sati, kemudian dipilih oleh Ibnu Jarir. Ya, ini bahwasanya memudahkan jalannya keluar, yaitu jalan daripada penciptaan yang berupa air mani tersebut. Dan semakna dengan firman ini, seseorang akan ditentukan, telah diciptakan dan ditentukan, dan dimudahkan jalannya. Kalau jalannya baik, maka dimudahkan jalannya baik. Jalannya masuk surga, maka dimudahkan jalannya masuk surga. Kalau jalannya masuk neraka, maka dia dimudahkan jalannya masuk neraka. Jalannya orang-orang yang buruk. Imam Mujahid mengatakan bahwa ayat ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imman kufara." Maaf, imma syakiran wa imma kafura. Yang betul itu. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Al-Insan ayat 70, ayat ketiga. Artinya, kami telah menerangkan kepadanya jalan yang lurus dan kami telah menjelaskannya kepadanya dan kami telah memudahkan baginya untuk mengamalkannya. Hal yang sama telah dikatakan oleh Al-Hasan dan Ibnu Zaid, dan pendapat inilah yang paling kuat. Hanya Allah lah yang Maha mengetahui. Lanjut tafsir ke ayat ke-21. Summa amatahu fa'akbarah. Kemudian dia matikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Setelah Allah menciptakan manusia dari setetes mani dan Allah menentukannya kehidupannya di dunia, entah dia dijadikan orang baik atau orang yang buruk, kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikannya dan masukkannya ke dalam kubur. Summa amatahu fa'akbarah. Ayatnya ini. Terus setelah dalam kubur, apakah selesai seperti hewan-hewan lenyap menjadi tanah? Belum kalau manusia. Dan bahkan hewan-hewan pun juga akan dibangkitkan juga. Ayatnya mana? Summa idza sya'a ansyarah. Yaitu ayat ke-22. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Yakni membangkitkannya hidup kembali sesudah matinya di hari kiamat nanti. Dan termasuk ke dalam pengertian ini kata al-basyu, berbangkit, dan anusyur, berkembang biak seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang lain. Wanzur ilal idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Tafsir Quran bil Quran surat Al-Baqarah ayat 259. Akan dibangkitkan kembali, lalu berkembang biak. Tafsir Quran bil Quran surat Ar-Rum ayat ke-20. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basarun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dari tanah, kemudian tiba-tiba kalian menjadi manusia yang berkembang biak. Dalam kitab Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diriwayatkan Al-Masi dari Abu Sholeh dari Abu Hurairah tanpa tambahan adanya si penanya ataupun isi teksnya. Lafadznya berbunyi seperti berikut. Kullu banu Adam yabla illa ajbud zanab minhu khuliqa wa fihi yurakab. Semua anak Adam hancur tubuhnya kecuali tulang ekornya.
karena darinya dia diciptakan dan darinya pula dia disusun kembali menjadi hidup. Jadi tulang ekor itu telah dihipotesis para ahli ilmiah, dibakar ribuan derajat Celcius dengan panasnya itu sel-selnya itu tidak mati. Maka manusia nanti akan dibangkitkan daripada tulang ekor tersebut. Walaupun tulang ekor tersebut sudah hancur jadi debu, tapi uniknya sel-selnya itu tidak mati. Lanjut tafsir ayat ke-23. Kalla lamma yaqdima amarah. Sekali-kali jangan. Manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maksudnya bagaimana? Imam Baghawi telah meriwayatkan hal yang semisal dari Imam Al-Hasan Al-Basri bahwa tiada seorang pun yang ditetapkan dapat menunaikan semua apa yang difardukan atas dirinya. Ibnu Abu Hatim telah meriwayatkan dari Wahab Ibnu Munabih yang mengatakan Nabi Uzair alaihissalam pernah berkata bahwa malaikat yang sering datang kepadanya mengatakan bahwa sesungguhnya kubur itu terletak di perut bumi, dan sesungguhnya bumi itu adalah induk dari semua makhluk. Maka apabila Allah SWT menciptakan semua yang dikehendakinya, dan kubur yang telah disediakan oleh Allah SWT untuknya telah terpenuhi, maka habislah usia dunia dan matilah semua makhluk yang ada di atasnya. Lalu bumi mengeluarkan semua yang terdapat di dalam perutnya, dan semua kuburan mengeluarkan makhluk yang ada di dalamnya. Ini mirip dengan pendapat kami kemukakan sehubungan dengan makna ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut ayat yang ke-24. Falyanzuril insanu ila ta'amihi. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahasanya mengandung penyebutan nikmat Allah dan sekaligus menjadi bukti yang telah menunjukkan bahwa jasad-jasad ini telah menjadi tulang belulang yang hancur dimakan tanah dan bercerai-berai akan dihidupkan kembali. Makanannya, apabila makanan tersebut makanan haram, maka dia akan menjadi tanggungan di akhiratnya nanti, akan dibakar di neraka. Apabila makanan tersebut makanan halal yang diridhai Allah, akan jadi pahalanya nanti di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bishawab. Lanjut ayat yang ke-25. Anna sababnal ma'a sabba. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Imam Ibnu Katsir memaknai tafsir tersebut adalah kami turunkan hujan dari langit ke bumi. Lanjut ke ayat ke-26. Summa sakaknal arda syaqqa. Kemudian kami telah belah bumi dengan sebaik-baiknya. Jadi bumi itu dibelah oleh Subhanahu wa taala. Maksudnya dibelah itu bagaimana? Imam Ibnu Katsir mentafsiri ayat ini, kami tempatkan air itu dalam bumi dan masuk melalui celah-celahnya. Belah itu celah-celahnya menurut Imam Ibnu Katsir. Kemudian meresap ke dalamnya. Di dalamnya ada biji-bijian yang telah disimpan di dalam tanah, maka tumbuhlah biji-bijian tersebut itu menjadi tumbuh-tumbuhan yang muncul di permukaan bumi lalu meninggi. Sesuai dengan firman Allah selanjutnya ayat yang ke-27. Fa'ambatna fiha habba. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Imam Qatadah, Imam At-Tahak, Imam As-Saddi, Imam Al-Hasan Al-Basri dan Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan bahwa al-qad artinya makanan ternak, al-hab artinya biji-bijian, al-inab artinya anggur, sedangkan al-qad artinya jenis sayur-sayuran yang dimakan oleh ternak dengan mentah-mentah.
Maka sesuai yang disebut ayat Allah Subhanahu wa taala selanjutnya. Fa'ambatna fiha habban wa inaban wa qadba. Lalu kami tumbuhkan bijian-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran. Hab wa inab wa qadb. Itulah lafaz-lafaz yang diterangkan oleh ulama-ulama tadi. Lanjut ke ayat yang ke-29. Wa zaituna wa nakhla. Zaitun dan kurma. Wa zaituna. Buah zaitun cukup dikenal dan dapat dijadikan sebagai lauk, begitu pula minyaknya. Bahkan minyaknya dapat digunakan untuk minyaki tubuh dan juga sebagai bahan bakar penerangan, menurut Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan wa nakhla, buah kurma dan buah kurma yang dapat dimakan dalam keadaan gemading, merampo bahasa Jawa ini, ataupun sudah masak. Dapat pula dijadikan sel ataupun semacam mentega yang dioleskan pada roti dan sebagainya. Dan perasaannya dapat dibuat minuman dan cuka. Lanjut ke ayat yang ke-30. Wa hada'iqa gulba. Kebun-kebun yang lebat. Imam Ibnu Abbas, gulban artinya adalah pohon yang dapat dijadikan naungan. Ibnu Abbas dan Imam Mujahid mengatakan bahwa makna yang dimaksud adalah perpohonan yang lebat dan banyak. Lanjut ke ayat yang ke-31. Wa fakihatan wa aba, dan buah-buahan serta rumput-rumputan. Fakihah, Ibnu Abbas mengatakan bahasanya lafaz tersebut adalah buah yang dimakan dalam keadaan segar. Dan sedangkan lafaz selanjutnya wa aban artinya tumbuhan yang hanya dimakan oleh binatang ternak dan tidak dimakan oleh manusia. Jadi tumbuh-tumbuhan tersebut fakihah dan wa'aba itu akan menjadi kesimpulannya tafsir ayat yang ke-32. Untuk apa? Ini tafsirnya, mata alakum wali an'amikum, untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Fakihah untuk manusia, wa aba untuk hewan ternak. Wallahu ta'ala bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita semua kepahaman-kepahaman tentang Al-Quran secara riwayat, secara kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pergeseran-pergeseran tafsir ataupun tafsir-tafsir yang bertolak belakang dengan daripada manuskrip naskah teksnya Al-Quran tersebut. Amin amin ya rabbal alamin.